Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri satu kajian Al-Quran dalam tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, di majelis Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Quranul Karim dan dimudahkan juga untuk mengamalkannya, dan pada akhirnya nanti di akhirat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 156 ya. Silakan dibuka. Sudah ketemu Pak ya? Sebelumnya kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda
أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Ya. Saya baca sekali lagi, tolong disimak tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba biayati llahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun an taqulu
Asal katanya adalah hadza kitabun anzalnahu. Inilah Alkitab Al-Quran yang kami turunkannya agar kalian antakulu tidak mengatakan. Jadi asalnya agar kalian tidak mengatakan innama unzilal kitab. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atau kitab itu diturunkan ala ta'ifataini, di atas dua kelompok, min qablina, sebelum kami. Jadi kitab di sini adalah kitab sebelumnya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Dan sesungguhnya kami tidaklah memahami untuk bisa mengambil pelajaran dari kitab tersebut. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Atau jangan kalian mengatakan law anna, kalaulah diturunkan kepada kami, law anna unzila alaina, kalaulah diturunkan kepada kami alkitab lakunna, niscaya kami ahda minhum, lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan dengan mereka. Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Faqad ja'akum bayyinatun, maka sungguh telah datang kepada kalian bayyinatun, penjelas, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat. Maksudnya bayyinah di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kadang-kadang disebut dengan al-bayyinah. Faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, lalu dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzab. Sanajzil ladzina, kelak kami akan balas, alladzina yasdifun, orang-orang yang berpaling, an ayatina, dari ayat-ayat kami, su'al adzab, dengan balasan yang adab yang sangat jelek, yang sangat buruk. Bima kanu yasdifun, dengan sebab mereka telah berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam ayat sebelumnya, di mana Allah SWT menyebutkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Qur'an sebelumnya, anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an, mubarakun, kitab yang diberkahi, fattabi'uh, maka ikutilah Al-Qur'an, wattaqu la'allakum turhamun, dan takutlah kepada Allah agar kalian diberikan rahmat. Jadi ayat ini merupakan ayat untuk mengajak kepada mengikuti Al-Qur'an. Artinya ketika Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berkewajiban untuk mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah apa? Diturunkan. Dan Rasulullah SAW juga sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka yang hidup di masa Rasulullah SAW dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi dia untuk mengamalkan Al-Quran dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Makanya Nabi Musa disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Rasulullah SAW, "Lau kana Musa hayyan," kalaulah Musa itu masih hidup, niscaya Musa itu wajib mengikuti syariatku. Kalaulah Musa masih hidup, niscaya Nabi Musa itu apa? Wajib untuk mengikuti apa? Syariatku. Kenapa? Karena setelah apa? Nabi Muhammad SAW itu apa? Nabi terakhir yang menutup segala nabi
Dan kalau Nabi Musa masih hidup di masa Rasulullah SAW, niscaya Nabi Musa itu wajib mengikuti apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa itu adalah seorang nabi, kedua seorang rasul, yang ketiga tingkatannya juga ulul azmi di atas rasul-rasul yang lain, yang keempat diberikan suhuf. Disebutkan dalam ayat apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang kelima, dia juga mendapatkan kitab Taurat. Sebelum mendapatkan kitab Taurat, dia mendapatkan apa? Suhuf dulu. Lalu yang keenam, dia juga termasuk kalimullah, orang yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ketika masih hidup di zaman Rasulullah SAW tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Musa. Apalagi kita yang nggak jadi apa-apa, kan kita apa? Jadi kita jadi apa gitu? Nggak jadi apa-apa. Maka apa? Wajib bagi kita apa? Untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Dan mengikuti apa? Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika orang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan mubarak, keberkahan. Akan mendapatkan apa? Hidup yang berkah. Artinya hidup yang berkah apa? Hidup yang senantiasa bertambah kebaikannya dengan dia mengamalkan Al-Quran. Dan setelah itu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT menyebutkan antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Dan ini adalah kitab yang kami turunkannya, yang telah kami turunkannya agar kalian jangan mengatakan innama unzilal kitabu ala ta'ifataini. Sesungguhnya diturunkannya Alkitab ini untuk dua kelompok saja sebelum kami. Siapa mereka yang disebut dengan dua kelompok ini? Menurut riwayat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kelompok itu apa? Al-Yahud dan Nasara. Jadi apa? Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani saja, tapi juga untuk manusia semuanya. Bukan hanya untuk apa? Dua kelompok ini. Ayat ini untuk mematahkan alasan mereka bahwa kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Quran, bukan khusus untuk orang Yahudi atau untuk orang Nasrani atau kedua-duanya, tapi semua manusia. Karena Rasulullah SAW diturunkan bukan hanya untuk orang-orang Bani Israel atau juga bukan hanya untuk orang-orang Arab, juga bukan untuk orang Ajam, tapi semua manusia. Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk sebagai rahmat untuk dunia. Sehingga yang beriman itu bukan hanya sekedar manusia, tapi juga jin. Mereka beriman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka diutus ila qaumihi, hanya untuk kaumnya saja. Nabi Musa diutus hanya untuk kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa apa? Diutus untuk kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim untuk kaum Ibrahim. Begitu juga Nabi Soleh, Allah SWT utus untuk kaum Samud. Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum Ad. Nabi Syuaib, Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum Nabi apa? Kaum Madian. Jadi masing-masing memiliki kaum. Memiliki apa? Memiliki apa? Kaum. Makanya Nabi Khidir itu dia hidup di masa siapa? Nabi Musa. Bahkan pernah ketemu. Tapi Nabi Khidir tidak melaksanakan syariat apa? Nabi Musa. Karena Nabi Khidir bukan orang Bani Israel. Dia punya syariat sendiri. Makanya Nabi Musa kan belajar dengan siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa apa? Belajar dengan apa? Nabi Khidir. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk semua manusia, tidak terkecuali. Bahkan jin pun berkewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Jin dan manusia itu apa? Taklif. Mendapatkan beban untuk beribadah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat lain, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ada orang yang mengatakan, ya Allah, laula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Kalaulah engkau tidak timpakan musibah kepada mereka dengan sebab ulah-ulah tangan mereka, perbuatan mereka, fayaqulu, mereka akan mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, laula arsalta ilaina rasulan. Kenapa engkau tidak mengutus seorang rasul di tengah-tengah kami? Fanattabi'a ayatika, lalu kami ikuti ayat-ayatmu. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan beriman kepada rasul tersebut. Jadi bukan hanya sekedar untuk dua orang, ta'ifatain, dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian jamaah sekalian, au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum. Dan mereka juga mengatakan, jangan kalian mengatakan, kalaulah diturunkan atas kami Al-Quran, niscaya kami akan bisa lebih mendapatkan hidayah ketimbang mereka. Artinya merasa kalau saya berpegang pada Al-Quran, kami doang yang dapat hidayah, mereka enggak gitu. Orang Yahudi enggak, orang Nasrani enggak. Padahal apa? Al-Quran kan untuk semuanya. Lau anna unzila alaina ma unzila alaihim lakunna ahda minhum fima utuh. Kalaulah kami diturunkan apa yang diturunkan atas mereka, niscaya kami lebih mendapatkan hidayah ketimbang mereka. Ini kata mereka. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Dan mereka bersumpah kepada Allah jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, kesumpahan yang sungguh-sungguh. Apa kata mereka? Sungguh jika datang kepada mereka nadhir, seorang yang memberikan peringatan, yaitu seorang rasul yang memberikan peringatan, la yakununna ahda min ihdal umam. Niscaya saya ini lebih mendapatkan hidayah ketimbang umat-umat yang lain. Ketika datang kepada mereka, falamma ja'ahum nadhirun, ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul, ma zadahum, tidaklah bertambah mereka untuk beriman, illa nufuro, kecuali mereka lari dari rasul tersebut. Jadi cuma angan-angan doang gitu. Merasa kalau sudah datang rasul, dia akan akan mengikuti rasul tersebut. Akan mengikuti peringatan yang disampaikan oleh rasul, akan beriman, tapi ternyata tidak. Cuma angan-angan mereka. Inilah ucapan orang-orang kafir. Padahal kata Allah SWT, faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah. Sungguh datang kepada kalian penjelas, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian, dan petunjuk serta rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Al-Quran itu adalah bayyinah, penjelas, sehingga siapapun mereka mampu untuk memahami Al-Quran kalau dia mau belajar. Tapi kalau nggak mau belajar, Ustaz, saya perasaan dari kecil belajar Al-Quran tapi nggak paham-paham. Itu cuma belajar baca doang, tapi nggak belajar memahaminya gitu. Tapi kalau kita belajar Al-Quran dan kita mau menerjemahkannya, mentadaburkannya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengambil peringatan dari Al-Quran. Fahal mim muddakir. Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa mereka tidak mau berpikir? Allah SWT akan mudahkan. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, saya dulu belajar Al-Quran tapi nggak paham-paham sampai gini hari. Ya ente belajarnya seminggu sekali.
Itu pun kalau apa? Kalau hadir. Kalau apa? Kalau kebanyakan gak hadirnya mau bisa paham Al-Quran, gimana mau bisa paham kalau nggak apa-apa? Kebanyakan gak hadirnya gitu. Para ulama dulu memang mereka tiap hari belajar Al-Quran. Mereka apa? Belajar tiap hari. Jamaah sekalian, jadi sifat Al-Quran itu apa? Disebutkan oleh Allah SWT, bayyinah, memberikan penjelasan. Wahudan, memberikan petunjuk. Artinya ketika kita belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan Al-Quran juga memberikan rahmat kepada kita. Karena memang Allah SWT turunkan Rasulullah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk dunia ini. Maka di sini kata Ibnu Katsir, faqad ja'akum minallahi ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil arabi. Telah datang kepada kalian dari Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang Arabi, yang bangsa Arab. Nabi Muhammad itu apa? Bangsa Arab. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa klender. Ya. Jadi apa? Al-Quran diturunkan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mau berpikir. Artinya bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari Arab. Inti kalau Islam jangan berbau-bau Arab, nape sih? Kan gitu, ada orang gitu ya. Potongan inti potongan Arab. Apa Islam itu kalau jangan bergaya-gaya Arab gitu. Jadi kita bergaya Indonesia. Kita beri salam pakai bahasa apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai apa? Bahasa apa? Kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa. Oke dah, itu kan ibadah. Sekarang dalam bahasa kita umpamanya, bahasa nasional ya. Ternyata banyak bahasa nasional, bahasa Indonesia itu yang mensadur dari bahasa Arab. Kita mulai dari MPR, majelis itu bahasa apa sih? Permusyawaratan dari kata-kata musyawarah, bahasa apa? Perwakilan daripada al-wakil. Al-wakil bahasa apa? Coba cari bahasa Indonesia yang benar tuh, yang asli coba apa? Majlis itu tempat duduk. Tempat duduk. Permusyawaratan berapa? Rapat. Tempat duduk rapat. Itu agak panjang kan? Makanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengarnya enak banget. DPR, Ad-Diwan. Dari kata-kata dewan itu Ad-Diwan, lembaga. P, permusyawaratan, lagi-lagi apa? Bahasa Arab. Rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ar-Ra'iyah. Ar-Ra'iyah itu rakyat, itu ra'iyah. Rakyat. Jadi nggak bisa terlepas. Nggak bisa terlepas apa? Dari bahasa Arab. Janazah, apa janazah itu? Ada jenazah datang ke masjid mau disolatin. Kalau bahasa kita apa jenazah itu? Mayat. Mayat itu bahasa Arab. Mayitun. Apa? Bangkai. Kira-kira enak gak dengernya? Bangkai udah datang tuh bangkai. Kan gak enak. Masa bangkai manusia kan apa? Maka pakai janazah. Janazah itu apa? Lebih indah gitu dengernya. Jadi gak bisa dilepas. Gak bisa apa dilepas. Itu bukan sisi ibadah ya. Apalagi sisi ibadah. Semuanya pakai bahasa Arab itu. Sisi apa? Pakai bahasa Arab. Bahkan Nabi kita apa? An-Nabiyil Arabi, dari bangsa Arab. Apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan? Qur'anun azim. Quran yang agung. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata Quran di dalam Al-Quran, itu dengan tidak berdiri sendiri, tapi di situ ada sifatnya. Qur'anun azim. Qur'anun karim. Qur'anun majid. Ada sifat Quran. Al-Qur'anul karim, Quran yang mulia. Al-Qur'anul azim, Quran yang besar. Al-Qur'anul majid, Quran yang agung. Menandakan Quran itu apa? Agung, mulia. Yang orang membacanya Al-Quran akan juga menjadi mulia dengan sebab apa? Membaca Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran bayanun, menjelaskan lil halali wal haram.
menjelaskan tentang hal-hal yang halal dan yang haram. Kalau tidak diturunkan Al-Quran, kita nggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makanya kata para ulama, kalau Al-Quran tidak diturunkan, Rasul tidak diutus di tengah-tengah manusia, niscaya manusia itu seperti apa? Binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang, lebih sadis, lebih buruk, lebih sesat dari binatang. Kita lihat saja kalau binatang itu kan kejahatannya paling cuma satu. Kucing umpamanya. Kucing itu paling kejahatannya cuma ngambil ikan yang habis digoreng oleh istri kita di atas meja, ada kucing lewat. Kucing diambil. Kejadian itu aja. Ada duit kali umpamanya di atas meja, ada duit, ada apa? Ada ikan umpamanya. Ada duit 10.000 atau 1 juta deh. Duit ini nggak diambil. Yang diambil cuma apa? Ikan doang. Kenapa? Karena kucing lagi lapar. Yang dia tahu ikan doang makanannya. Tapi ada orang lapar nih. Lapar, di situ ada nasi, ada ikan. Ada duit 1 juta. Yang diambil yang mana itu? Semuanya. Artinya kejahatan manusia itu lebih daripada binatang. Jadi itu saja binatang itu, kejahatan itu saja. Tapi yang namanya kriminalitas manusia itu lebih kompleks. Lebih kompleks apa lebih apa? Lebih perumahan nih. Kompleks itu kan perumahan nih. Saya nggak tahu kadang-kadang bahasa kita itu ya. Itu lebih variabel, lebih banyak lah gitu. Itu apa? Kejahatan manusia. Dan ibadahnya juga lebih variatif manusia dibandingkan dengan malaikat. Jadi ibadah manusia itu lebih variatif dibandingkan dengan malaikat. Malaikat itu tugas yang pertama itu apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih kepada Allah dengan memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Itu saja. Kecuali ada malaikat-malaikat yang memang diberikan tugas dan itu pun satu doang. Malaikat Jibril tugasnya ya cuma apa? Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Malaikat Israfil tugasnya untuk meniup sangkakala. Betul. Belum lagi malaikat maut, tugasnya cuma apa? Mencabut nyawa. Jadi malaikat itu tidak akan ngambil lahan malaikat lain gitu. Emang tugasnya itu. Beda dengan manusia. Lahan orang kadang-kadang diambil gitu kan. Ya, ada. Makanya apa? Lebih variatif. Nah dari sinilah jamaah sekalian, Allah turunkan Rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia, jangan sampai manusia seperti binatang, bahkan lebih sadis dari binatang, lebih jelek dari binatang. Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk menjadikan manusia menjadi manusia itu sendiri gitu. Jadi manusia memanusiakan dia apa? Sendiri, jangan sampai manusia menjadi apa? Binatang sifatnya. Makanya Allah atur kehidupannya. Di sana ada yang halal, ada yang haram gitu. Terus Al-Quran juga wahudan lima fil qulub. Allah datangkan Al-Quran sebagai petunjuk di hati. Petunjuk hati. Wa rahmatun minallah, dan rahmat dari Allah untuk hambanya yang mengikuti Al-Quran. Dan yang mau mengamalkan Al-Quran. Maka kata Allah SWT, "Faman adlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa shadafa anha." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia berpaling dari ayat Allah? Siapa orang yang paling zalim dari orang yang tidak percaya kepada Al-Quran? Dan mereka pun berpaling dari Al-Quran. Tidak mau mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh Rasul berupa Al-Quran. Dan tidak mau mengikuti Rasul. Dan meninggalkan Rasul, berpaling untuk mengikuti ayat-ayat Allah SWT. Itu adalah orang yang paling zalim. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana binatang itu tahu siapa lawan jenisnya. Kambing betina pasti dia tahu lawan jenisnya apa? Kambing jantan. Gak pernah itu kambing betina nyeredeng-nyeredeng dengan kambing betina. Nyeredeng-nyeredeng tahu gak nyeredeng-nyeredeng? Saya gak tahu itu. Gak ada di kamus bahasa Indonesia itu. Gak mungkin kambing jantan lawannya kambing jantan, pasti betina dan jantan. Dia tahu lawan jenisnya dan bagaimana lawan apa hubungannya agar bisa menghasilkan keturunan.
Tapi manusia ada. Ternyata dia bukan lawan jenisnya apa? Sesama jenis gitu. Artinya lebih buruk daripada binatang. Binatang aja tahu siapa lawan jenisnya. Ini manusia kadang-kadang apa? Nyasar untuk mencari lawan jenisnya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan nyasar berarti kan? Ingin dilegalkan lagi di Indonesia. Ya mudah-mudahan gak sampai sana ya. Gak sampai sana. Walaupun di luar negeri sudah apa? Dilegalkan. Kita bingung tuh nanti. Cara nikahnya gimana? Masa kita apa? Saya terima nikahnya padahal laki sama laki kan gitu. Agak repot gitu. Dan lalu bagaimana melahirkan? Bagaimana Pak? Jangankan melahirkan, hamil aja nggak bisa gitu. Masa laki sama laki bisa hamil? Kan nggak mungkin. Perempuan sama perempuan nikah nggak mungkin hamil. Dan tujuan pernikahan pertama litaskunu ilaiha, agar menjadi tenang. Kemudian menyebarkan keturunan. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Nabi Adam maka muncullah anak-anaknya, kemudian wa bassa minhuma, menyebarlah dari keduanya itu rijalan wa nisaa, anak-anaknya ada yang laki ada yang perempuan. Tapi kalau sesama jenis kayaknya kira-kira gimana? Bisa gak akan menyebar? Gak bisa, tidak akan bisa berkembang biak. Itulah aturan Allah SWT. Dan ketika orang melawan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada sanksinya. Entah itu penyakit, entah itu macam-macam loh. Makanya muncullah apa yang disebut dengan apa? HIV, AIDS, akibat intim dengan sesejenis ya. AIDS itu apa? Akibat intim dengan sejenis. HIV. Sampai sekarang kan orang kebingungan, mana sih HIV? Obatnya. Kalau nggak ada obatnya, saya ingat dulu seorang dokter mengatakan kalau HIV AIDS itu tidak ada obatnya berarti dia bukan penyakit. Tapi itu merupakan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada mereka yang menyimpang dari fitrah. Fitrah kita manusia, laki fitrahnya senang dengan wanita, itu fitrah. Dan fitrah wanita senang dengan laki-laki. Jamaah sekalian, kemudian disebutkan lagi orang yang seperti ini yang berpaling dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adabi bima kanu yasdifun. Sungguh kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Su'al adab, dengan adab yang paling jelek. Ketika Allah SWT menyebutkan adab, maka di sana ada sifat-sifat adab. Su'al adab, tidak menyebut hanya satu berdiri sendiri adab saja. Tapi dari sana apa? Ada su'al adab, adabun alim, adabun azim, adabun muhin. Dan su'al adab, jadi adab yang sangat hina, muhin. Adabun azim, adab yang sangat besar. Adabun alim, adab yang sangat apa? Alim, pedih, bukan bahasa Sunda nih. Kalau alim bahasa Sunda apa itu? Alim. Tapi adabun alim. Ada lagi apa? Makanya hati-hati bacanya, jangan walahum adzabun alim, salah. Pakai ain. Adab yang amat mengetahui, salah. Yang betul walahum adzabun alim. Sama dengan apa? Wa qulu qawlan sadida, pakai sin. Jangan kita mengatakan wa qulu qawlan syadida, pakai shin. Kalau mengatakan ucapkanlah dengan qulu qawlan syadida, ucapan yang sangat kasar. Padahal kita nggak boleh ngomong sama orang kasar. Kenapa? Karena salah baca, pakai syadida. Yang betul wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, yang tidak kasar. Jadi salah huruf, padahal hurufnya sama, sin juga, cuman ada titiknya aja yang membedakan. Salah arti.
Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzabi bima kanu yasdifun. Kelak kami akan balas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan su'al adzab, azab yang sangat buruk. Kalau dikatakan azab yang paling buruk, ya pasti paling buruk deh. Enggak lagi yang buruk kecuali azab yang diberikan oleh Allah SWT. Bima kanu yasdifun. Dengan sebab mereka sudah berpaling dari ayat Allah, dari Al-Quran. Jamaah sekalian, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Mujahid dan Qatadah, faman adzlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha, barang siapakah orang yang lebih zalim dari mereka yang mendustakan ayat Allah dan berpaling darinya? Maksudnya apa? La amana biha wa la amila biha. Dia tidak mengimani Al-Qur'an dan tidak mau mengamalkan Al-Qur'an. Itu orang yang paling zalim. Al-Qur'an diturunkan, dia tidak beriman. Al-Qur'an diturunkan, dia tidak mau amalkan. Itu orang yang paling zalim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Fala saddaqa, maka dia tidak mau membenarkan, meyakini Al-Qur'an. Wala shalla, dia enggak mau salat. Walakin kadzdzaba, bahkan dia berpaling dari Al-Qur'an. Wa tawalla, dan tidak, bahkan dia kadzdzaba, tidak mau mengimani Al-Qur'an. Wa tawalla, dan dia berpaling dari Al-Qur'an. Dan ini menjelaskan bagaimana sifat orang-orang kafir yang mereka berpaling hatinya dari Al-Qur'an. Dia berpaling untuk meninggalkan, mengamalkan Al-Qur'an. Ini apa? Sifat orang-orang apa? Kafir. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan bahwa dari ayat ini, qala Syekh As-Sa'di dalam sebuah footnote, catatan kakinya dalam apa? Footnote-nya ini disebutkan fi hadhil ayat, katanya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ayat ini merupakan dalil anna ilmal Qur'ani ajallul ulum, bahwa ilmu Al-Qur'an itu merupakan ilmu yang paling agung. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, kita mendapatkan ilmu yang agung, ulumul Qur'an. Wa abrakaha, dan ilmu yang paling berkah. Semakin kita belajar ilmu Al-Qur'an, maka kita semakin mendapatkan kebaikan, keberkahan. Tapi belajar Al-Qur'an dengan iman, bukan sebagaimana orang-orang Orientalism. Orang-orang Orientalism, mereka belajar Al-Qur'an hanya sebatas Islamologi. Islamologi sebatas keilmuan saja, untuk dikaji, untuk dikritisi. Itu orang-orang Orientalism. Walaupun ada juga di antara mereka yang ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka mendapatkan hidayah dan mereka beriman. Kenapa? Karena mereka menemukan kebenaran dari Al-Quran. Tapi ada juga mereka yang apa? Hanya sebatas untuk Islamologi, Islam sebagai ilmu saja, tanpa mereka amalkan. Belajar Al-Quran hanya sebatas untuk apa? Belajar saja gitu. Sebagai sebuah keilmuan. Sebuah apa? Keilmuan. Agar mereka mencari kelemahan Al-Quran. Padahal selama itu dia tidak akan mendapatkan apa? Kelemahan Al-Quran. Bahkan mereka juga ada yang beriman, mendapatkan hidayah ketika mereka mempelajari apa? Al-Quran. Dan itu banyak. Orang-orang Orientalism. Jamaah sekalian, jadi ini merupakan dalil bahwa ilmu Al-Quran adalah ilmu yang agung, ilmu yang mendapatkan keberkahan, ilmu yang luas. Jadi ketika kita belajar ilmu Al-Quran, itu tidak batasnya, saking luasnya, saking dalamnya. Makanya kata para ulama, ketika kita belajar Al-Quran, seperti kita berenang di sebuah lautan. Ketika kita berenang di lautan, di mana lautan itu kan begitu luas, sulit untuk mencari tepinya. Dan semakin kita mendalami lautan tersebut, kita akan mendapatkan barang-barang yang berharga di dalam lautan tersebut. Begitu juga ketika kita mendalami belajar Al-Quran, semakin kita mendapatkan barang-barang yang berharga, ilmu-ilmu yang berharga di dalam Al-Quran. Kalau kita mendalami, kita kan harus sebatas baca doang kadang-kadang. Dan dari sinilah tahsulul hidayah. Orang itu mendapatkan apa? Hidayah dari
Al-Quran. Jadi orang itu apa? Mendapatkan hidayah dari Al-Quran dan mendapatkan jalan yang lurus. Hidayatun tamah, hidayah yang sempurna, yang tidak membutuhkan penjelasan dari orang-orang mutakallimin, orang-orang yang ahli logika, nggak perlu. Tidak perlu bantuan dari pemikir-pemikir filosof, orang-orang filosof, orang-orang filsafat. Dan yang lebih cukup Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Quran, Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran, Allah mudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran, dan nanti di akhirat Al-Quran menjadi syafaat untuk diri kita pada saat dimana kita membutuhkan syafaat. Kita tutup karena sudah isya. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.